Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Musalla Al-Hidayah di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kondisi-kondisi yang mustajab. Setelah dulu kita membahas waktu-waktu yang mustajab. Kita sudah membahas berapa kondisi? 1. Yakin? 1 apa 2? 2 apa 1? Ini yang 1 yang korupsi, apa yang 2 sing nambah-nambah? Bisa 1 bisa 2. Yang 1 benar, yang 2 juga benar. Karena saat itu kita membahas bahwa salah satu kondisi yang mustajab adalah ketika seorang hamba sedang sholat. Kemudian di situ kita bagi menjadi 2, yaitu ketika seorang hamba sedang sujud. Yang kedua, sebelum salam. Jadi bisa kan? Bisa 1, bisa 2. Jadi sama-sama benar, sama-sama benar. Tapi saya ngambil yang 2 saja. Ya, saya ngambil yang 2. Jadi yang pertama adalah ketika dalam kondisi seorang hamba sujud. Yang kedua, manakala seorang hamba dalam keadaan tahiyat sebelum salam. Masalah sujud ini saya lupa kemarin untuk mengingatkan bahwa yang dimaksud dengan sujud di sini adalah bukan sujud tertentu seperti yang diyakini sebagian orang, yaitu di akhir sujud, di sujud yang terakhir. Bukan cuma itu. Ya, sebagian orang mengira bahwa doa yang mustajab itu di sujud yang terakhir. Makanya dia cuma berdoanya ketika di sujud yang kedua, di rakaat kedua ketika sholat subuh, atau di sujud yang kedua di rakaat ketiga di sholat maghrib, atau sujud kedua di rakaat keempat di sholat isya, zuhur dan asar. Tidak. Tapi yang dimaksud dengan sujud di sini adalah semua sujud. Entah itu di awal, entah itu di tengah, entah itu di akhir. Semuanya waktu yang mustajab. Ini perlu saya ingatkan karena ada sebagian kalangan yang memahami bahwa yang dimaksud dengan sujud, kondisi sujud yang mustajab adalah hanya di sujud yang terakhir. Ini yang pertama. Kedua, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki kondisi yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga adalah doanya orang yang sedang berpuasa. Doanya orang yang dalam kondisi sedang berpuasa. Yang keempat adalah doanya orang yang sedang musafir. Apa artinya musafir? Perjalanan jauh. Dalam kondisi perjalanan jauh atau bepergian. Apa dalilnya?
dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak berarti artinya akan diterima. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Yang pertama kata Nabi SAW, da'watul walidi, doanya orang tua. Nanti kita akan bahas secara khusus. Yang kedua, da'watus shaimi, doanya orang yang berpuasa. Yang ketiga, da'watul musafiri, doanya orang yang sedang musafir. Saya ulangi, kata Nabi SAW, thalathu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Yang pertama doanya orang tua, yang kedua doanya orang yang sedang berpuasa, yang ketiga doanya orang yang sedang musafir atau orang yang sedang safar. Pada kesempatan kali kita akan bahas yang ketiga. Doanya orang yang berpuasa. Puasa apa Ustaz? Sunnah apa wajib? Wajib dan sunnah. Ya, wajib dan sunnah. Makanya jangan sampai kita itu cuma mendapatkan waktu mustajab setahun sepisan. Ketika bulan Ramadan tok. Orang yang tidak puasa kecuali di bulan Ramadan berarti dia itu mendapatkan kesempatan mustajab hanya setahun sekali di bulan Ramadan tok. Padahal orang yang sedang berpuasa dia itu memiliki waktu yang sangat mahal dan istimewa. Mulai dari dia sahur sampai dia berbuka puasa. Tidak seperti yang diyakini sebagian orang bahwa mustajabnya ketika berbuka saja. Termasuk ketika berbuka. Tapi bukan hanya ketika sedang berbuka. Jadi mulai dari dia sahur sampai dia itu berbuka itu waktu yang mustajab. Makanya orang-orang yang rajin puasa dia akan memiliki waktu mustajab yang sangat banyak. Orang yang rajin puasa Senin, Kamis, atau orang yang biasa puasa Daud misalnya, atau orang yang puasa tiga hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan itu memang afdolnya adalah tanggal 13, 14, 15 itu afdolnya. Kalau seandainya suatu saat pada tanggal itu kita tidak bisa berpuasa, boleh kita berpuasa di awal bulan atau di akhir bulan. Yang penting berapa? Yang penting 3 hari. Kalau memang bisa tanggal 13, 14, 15, kalau tidak bisa fleksibel. Yang penting 3 hari dalam sebulan. Karena Nabi SAW ketika menjelaskan keutamaan puasa 3 hari dalam sebulan, beliau mengatakan kana kasiyamid dahri, seperti puasa setahun penuh. Puasa 3 hari dalam sebulan itu seperti orang puasa setahun penuh. Kok bisa? Kok bisa? Hitung-hitungannya gimana? Kok 3 hari sama dengan berapa? Setahun. Apa? Kok bisa setiap bulan untuk dina tok? Terus berarti kalau puasa 3 hari pahalanya berapa? 30. Karena pahala seorang hamba itu akan dilipatkan berapa kali? 10 kali. Berarti kalau puasa 3 hari dalam sebulan, berarti seakan-akan dia puasa 30 hari setiap bulan. Berarti kalau 12 bulan, berarti dia puasa berapa hari? Setahun. Jadi orang yang berpuasa rutin 3 hari dalam sebulan, dia dianggap seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Ada nggak yang pernah puasa setahun penuh? Bukan dalam definisi tadi loh. Maksudnya orang yang benar-benar puasa tiap hari setahun penuh. Saya pikir jarang. Nah, ini ada gantinya.
Ada gantinya orang bisa berpuasa setahun penuh, dianggap berpuasa setahun penuh kalau dia berpuasa 3 hari dalam sebulan. Nah, 3 hari dalam sebulan ini fleksibel, ya. Bisa tanggal 13, 14, 15. Kalau tidak ada kesempatan bisa awal bulan, akhir bulan. Yang penting berapa hari? Yang penting 3 hari. Waktu-waktu itulah waktu yang sangat mustajab. Makanya sangat rugi seandainya orang yang berpuasa justru menghabiskan waktunya untuk tidur atau untuk, kalau orang Jawa Barat mengatakan ngabuburit. Apa ngabuburit? Mana orang Jawa Barat mana? Ngabuburit apa artinya sih? Saya tidak tahu nih. Jalan-jalan. Jalan-jalan iya benar. Dia wong Sundane iki. Jalan-jalan ya. Puasa menghabiskan waktu untuk apa? Untuk jalan-jalan. Kemudian untuk tidur, dengan asumsi tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Gara-gara termakan sebuah hadis yang dhaif yang biasa diulang-ulang oleh para khatib, oleh para ustadz, oleh para dai, yang sering kalau masuk bulan Ramadan mereka mengatakan naumus shaimi ibadah. Turune wong puasa gue ibadah. Jadi ya sing penting turu bae. Mulai dari ba'da subuh gutul maghrib. Pas digugah pak wis mangsane zuhur. Aja ganggu wong lagi ngibadah kok diganggu. Maksudnya wong lagi turu gitu. Ini gara-gara termakan hadis dhaif, ya. Padahal kalau misalnya kita menilik sejarah Nabi SAW dan para sahabatnya ketika berpuasa, justru ketika mereka sedang berpuasa itulah justru mereka melakukan amalan-amalan yang besar. Di antaranya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar seingat saya itu juga dalam keadaan berpuasa. Perang Uhud juga seingat saya dalam keadaan berpuasa. Jadi justru pekerjaan-pekerjaan besar yang membutuhkan energi ekstra justru dilakukan ketika sedang apa? Berpuasa. Bukan seperti kita. Puasa itu siangnya lemes, malamnya kuaregen. Ya. Siangnya lemes karena kelaparan, malamnya ngantuk karena keluarga. Sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat tidak produktif. Makanya yang namanya sekolah libur hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nanti setelah itu masuknya agak siang. Kenapa? Karena kaget. Karena tidak pernah puasa kecuali cuma setahun sekali. Coba kalau misalnya kita rajin puasa sunnah, maka kita akan terbiasa, tidak kaget ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Selain itu kita juga akan diuntungkan dengan doa kita adalah doa yang mustajab. Maka monggo ya kita berusaha untuk melatih semampu kita sedikit demi sedikit membiasakan diri untuk berpuasa sunnah dan juga puasa yang wajib. Ini berarti yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat adalah doanya orang yang bepergian. Musafir di sini tentunya dimaksudlah bepergian jauh. Bepergian jauh. Jadi kalau ke Purwokerto itu enggak dihitung apa? Musafir. Buat orang Purbalingga. Kalau buat orang Jakarta ya iya. Maksudnya buat orang Purbalingga ke Purwokerto itu bukan musafir. Jadi yang membutuhkan persiapan, orang mau ke Purwokerto kan asal apa? Asal tapi kalau misalnya jenengan mau ke Solo misalnya, atau mau ke Jogja, atau mau ke Pekalongan misalnya, itu kan biasanya apa? Siap-siap ya. Melakukan persiapan. Nah, orang yang sedang bepergian, ini juga salah satu waktu yang atau kondisi seorang itu mustajab untuk berdoa. Namun sayangnya banyak di antara kita justru menghabiskan waktu bepergian itu untuk tidur atau ngitungi tiang listrik. Iya, karena ketika kita naik bis kita apa? Ngelamun ngelihat keluar, ngitungi tiang listrik sepanjang jalan gitu. Artinya apa? Artinya kita banyak waktu yang terbuang. Padahal perjalanan kita ketika bepergian itu kadang-kadang menghabiskan waktu begitu lama.
Ya. Saya kemarin pulang dari Jember berangkat karena nggak dapat kereta. Kalau dapat kereta biasanya cepat 14 jam biasanya. Nah, itu cepat itu. Itu cepat. Karena kereta habis, akhirnya pakai bis. Berangkat jam 4 sore dari sana sampai sini jam 12 siang. 20 jam. 20 jam di atas apa? Bis. Kurjagung tok ya. Itu kan suatu pekerjaan yang sangat membosankan ya. Coba bayangkan kalau 20 jam kita berdoa terus. Sudah dapat berapa doa itu? Wah, banyak banget. Loh, kita cuma duduk antara azan dengan qomat yang paling cuma berapa menit? 5 menit, 3 menit. Itu saja kita sudah dapat banyak. Apalagi kalau misalnya kita memanfaatkan waktu bepergian seperti itu. Maka kalau misalnya ditanya sama orang bepergian ngapain? Ya berdoa ketika bepergian. Kalau misalnya capek ngantuk, bangun berdoa lagi. Kalau kita kan enggak, ngantuk bangun makan. Nah, kenyang tidur lagi. Nah, kemudian lapar bangun lagi makan lagi. Ya. Kapan waktu untuk berdoa? Apalagi ketika bepergian biasanya kita akan melihat pemandangan-pemandangan yang tidak baik. Ya. Yang namanya orang bepergian kan di bis sudah ada pemandangan yang tidak baik, wanita yang mungkin tidak menutup apa auratnya, atau mungkin bahkan di bis disediakan tontonan, ya, atau misalnya hiburan audio maupun video. Kemudian belum lagi kalau kita ngelihat ke jendela di situ banyak juga pemandangan yang tidak baik. Ya. Loh, daripada kayak gitu, daripada kita seperti itu, mendingan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Ustaz enggane saben nang jalan mulai dari berangkat sampai kita tujuan itu apa misalnya kita harus selalu mengangkat tangan seperti ini? Nanti kita dikira macam-macam sama orang di samping kita. Karena kadang-kadang kalau kita qomat kamit itu orang itu konotasinya apa? Negatif ke, Arab apa? Arab menghipnotis. Nah. Atau biasa disilahkan dengan gendam, ya, dengan gendam akan menghipnotis orang. Yang namanya berdoa itu tidak harus dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Jadi manakala kita berdoa, kita sambil duduk begini saja, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lisan kita digerakkan, maka itu juga termasuk doa. Jadi yang namanya doa itu tidak selalu konotasinya dengan mengangkat tangan. Bahkan ada beberapa waktu dan nanti kita akan jelaskan insyaallah pada kesempatan yang ketika kita akan membahas tentang angkat tangan. Bahkan ada beberapa waktu yang justru tidak disunnahkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Walaupun secara asal hukum asalnya berdoa dengan mengangkat tangan hukumnya sunnah, tapi ada beberapa kesempatan yang justru tidak disunnahkan oleh Nabi SAW untuk mengangkat tangan. Yang paling gampang, contoh yang paling gampang adalah ketika sujud. Ketika apa? Sujud. Apa ada orang sujud sambil angkat tangan? Tidak ada. Padahal sujud waktu yang mustajab. Kemudian yang lain, yang paling gampang, ya, yang paling gampang adalah ketika tasyahud. Sebelum salam, apa ada jenengan menangi wong sebelum salam ujuk-ujuk apa? Angkat tangan. Padahal itu waktu yang mustajab. Jadi kalau misalnya kita katakan, ya, kita katakan ketika khutbah Jumat khatib sedang khutbah, di akhir khutbah disunahkan untuk berdoa. Kemudian kita katakan tidak disunahkan untuk mengangkat tangan saat itu bagi makmumnya. Bagi khatibnya cukup mengacungkan jarinya. Kenapa orang menganggap aneh? Kenapa orang menganggap aneh? Dan seakan-akan itu adalah sebuah kesalahan besar. Masa ndonga orang angkat tangan? Loh, jenengan ketika duduk tasyahud apa ngangkat tangan ketika doa? Kan enggak. Ketika jenengan sujud, apa jenengan angkat tangan? Enggak kan? Ya sama-sama sudah. Ini termasuk momen-momen yang tidak disunnahkan oleh Nabi SAW untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Adapun ketika bepergian, ini fleksibel. Ya. Tidak ada larangan untuk mengangkat tangan. Cuman kalau misalnya kita merasa khawatir dikira macam-macam, nah, sepanjang perjalanan kita apa? Angkat tangan terus. Nah. Makanya tidak masalah. Mungkin kita angkat tangannya ketika tetangga kita sedang tidur mungkin ya. Atau samping kita sedang tidur. Atau misalnya kita ingin mengenalkan sesekali nggak apa angkat tangan. Tapi tidak harus yang namanya mengangkat tangan. Sebagaimana sebagian orang mengira bahwa yang namanya zikir itu harus pakai tasbih.
Jadi ketika kita memotivasi, ayo kita zikir kapanpun, ketika kita sedang menyapu misalnya, atau ketika kita sedang jaga di toko, akhirnya timbul perasaan, ya Allah, masa nang toko nyekel apa? Nyekel tasbih. Masa karo nyapu nyekel tasbih, si angele priwe tangan sing tengen apa sing kiwe, sing nyekel sapu, sing nyekel tasbih yang mana? Ini karena pemahaman yang keliru dari sebagian orang bahwa zikir itu harus dengan alat. Padahal alat yang sudah diberikan oleh Allah yang akan bersaksi di sisinya justru adalah apa? Jari-jari kita. Kata Nabi SAW, fa innaha mustantaqatun yaumal qiyamah. Ketahuilah bahwa jari-jari ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa jari-jari ini telah digunakan oleh manusia untuk berzikir. Maka gunakan jari-jari ini untuk berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Jadi kembali kepada yang keempat adalah doanya orang yang dalam keadaan sedang bepergian. Maka mulai saat ini kita manfaatkan waktu bepergian itu memang waktu yang tidak enak. Makanya Nabi SAW menyebutkan bahwa as-safaru nisful azab. Bepergian itu setengahnya azab. Bepergian itu setengahnya azab. Kenapa? Jangan suka bepergian enggak? Suka? Kalau saya enggak suka. Karena apa? Capek kan? Capek. Kemudian persiapan. Ya, berangkatnya persiapan, di jalan capek, pulangnya juga capek. Ya. Apalagi kalau misalnya perjalanannya itu jauh. Ya. Kalau sekarang masih mudah sekarang. Tapi masih ada beberapa daerah yang butuh waktu perjalanan yang sangat jauh. Saya dapat cerita, baru kemarin saya dapat cerita ada seorang remaji. Ya, ada seorang remaji dari suku Dayak. Dari suku Dayak. Di mana berarti? Kalimantan. Ingin mondok di Jogja. Ingin mondok di Jogja. Dia di pedalaman untuk sampai ke kota kecamatan. Untuk sampai ke kota kecamatan butuh waktu perjalanan seminggu berjalan. Sampai mana? Kecamatan. Jadi kayak ke Dumuluh Mengkalimanah gitu. Butuh waktu berapa? Seminggu jalan. Kemudian dari kecamatan ke kabupaten butuh waktu seminggu lagi. Berjalan. Baru kemudian naik kapal sampai ke Jogja. Berarti kalau ada kisah orang yang melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu, itu bukan hanya pada zaman salaf saja. Seperti Jabir bin Abdullah dan yang lainnya. Pada zaman sekarang kita pun ada orang yang seperti itu. Makanya kalau hanya sekedar dari Purbalingga ke Kedung Wulu, orang apa-apa nih. Apalagi pakai motor, pakai sepeda juga sudah mending. Ini apa? Jalan. Bayangkan. Bukan laki-laki loh. Perempuan loh. Ya. Jalan kaki. Ya. Demi semangat dia untuk mencari ilmu. Makanya kalau misalnya kita hanya dari mana? Dari Purbalingga atau dari Purwokerto atau dari mana? Banjar atau dari mana ke Purbalingga. Enggak ada apa-apanya. Apalagi kalau misalnya cuma berjalan berapa langkah. Itu enggak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang yang memang bersemangat untuk mencari ilmu agama. Jadi kembali kepada poin yang keempat, keadaan yang mustajab adalah orang yang sedang bepergian. Maka mari kita berusaha untuk memanfaatkan waktu bepergian itu. Kalaupun kita pengen bepergian, kita sudah pancangkan dalam hati saya bahwa nanti ketika bepergian saya akan memanfaatkan waktu saya untuk memperbanyak doa. Bukan berarti harus terus-menerus, tidak. Yang namanya orang sedang bepergian kan capek, dia butuh istirahat. Ya istirahat secukupnya. Dia istirahat secukupnya. Setelah bangun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ketika sholat, ketika dia sedang duduk nganggur di kendaraan, di bis atau di mobil atau di kereta atau di motor, dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan dijaga oleh Allah Jalla wa Ala. Banyak orang kehilangan ketika sedang bepergian. Banyak orang kecelakaan ketika sedang bepergian. Orang naik motor ketika bepergian, misalnya perjalanan dari Purbalingga ke mana? Ke Jogja. Kan biasanya ada orang yang memang hobinya suka naik motor. Peluang untuk kecelakaan sangat besar. Apalagi dia naik motornya sambil ngalamun.
Iya. Biasanya orang naik motor kan mau mikir apa coba? Saya tanya, yang biasa naik motor jarak jauh mikir apa ketika di jalan? Apa? Mikir sampai tujuan. Tapi yang dipikir sesuatu kan tidak ada, paling sambil motor sambil lihat samping kanan kiri, gitu saja kan? Atau sambil melihat jalan. Berarti saat itu kondisi kita itu kondisi yang mungkin otak kita cenderung lebih kosong. Coba kalau misalnya saat itu kita gunakan waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dijaga oleh Allah Jalla wa ala. Ketika di bis kita juga akan diselamatkan kalau ada copet, kalau ada rampok, kalau ada apa, kalau ada kecelakaan, ya. Banyak orang yang kecelakaan, subhanallah, yang lainnya mati semua, ternyata dia masih hidup. Padahal mungkin dia di posisi yang seharusnya dia mati. Justru orang yang di posisi selamat malah hidup. Ya. Karena masalah mati dan hidup itu bukan kehendak dari kita, tapi itu adalah pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Kalau tadi yang ketiga doanya orang yang dalam keadaan sedang berpuasa, yang keempat doanya orang dalam keadaan sedang bepergian. Yang kelima adalah keadaan orang sedang muhrim. Keadaan orang sedang muhrim. Apa itu muhrim? Apa muhrim? Muhrim apa? Yang tidak boleh dinikahi? Ini salah kaprah. Salah kaprah sebagian orang ketika menamakan kakak, adik, bibi, paman sebagai muhrim. Itu salah kaprah. Namanya bukan muhrim, tapi namanya mahram. Namanya apa? Mahram. Jadi adik jenengan atau kakaknya jenengan yang kandung, atau paman, bibi, atau pakde, bude, bule, bude, itu adalah mahram yang haram untuk dinikahi. Kalau muhrim itu artinya orang yang sedang berihram. Apa berihram? Orang yang sedang berniat atau sudah masuk niat untuk berhaji atau berumroh. Jadi kalau misalnya, gue itu muhrime, orang tahu kaji kok muhrim. Orang tahu kaji muhrim itu bukan muhrim, itu namanya mahram. Ya, jadi beda antara muhrim dengan mahram. Kalau mahram itu ya tadi yang haram untuk dinikahi. Kalau muhrim adalah orang yang sedang berihram. Berihram itu adalah masuk ke dalam ibadah haji atau umrah. Ini salah satu yang mustajab. Ini kita tidak akan berpanjang lebar karena mungkin banyak di antara kita yang belum berhaji. Cuman orang nasalai siap-siap. Ya, orang nasalai siap-siap. Entah kapan, ya, entah kapan. Lah apa masa mungkin Ustaz kayak saya itu berhaji? Oh, jangan meremehkan. Jangan meremehkan kemampuan. Di Banjarnegara ada orang yang naik haji, pekerjaan dia itu adalah kuli di pasar. Apa pekerjaannya? Kuli panggul. Nah, kuli panggul penghasilannya sehari berapa? Banyak. Masa banyak? Berapa? 30? Wah, masa 100 lah ya orang mungkin lah. 100 sih kuli panggulang nanti pasar Segama sepi kok. Ini bukan pasar Segama, ini pasar kecamatan di Banjarnegara. Paling kalau saya prediksikan paling banyak 50.000, paling banyak itu. Itu kalau rame, kalau sepi 20.000, 30.000 bisa haji. Sampai para pegawai itu mereka heran plus malu. Ya Allah, kuli kok bisa kaji loh, nyong pegawai kok orang kaji. Kenapa? Karena dia punya kemampuan, karena dia punya kemauan yang keras. Beberapa saat yang lalu juga ada pemulung di Jakarta kurban. Pemulung kurban, 2 kambing atau berapa gitu loh. Pemulung bisa kurban.
Loh kita, penghasilan pemulung sih berapa? Itu bos pemulung. Saya ngomongnya bukan bos pemulung, pemulungnya ya. Yang biasa ngumpulkan, yang biasa kemana-mana bawa apa itu? Bawa kayu kemudian ada apanya? Ada besi beraninya. Itu bisa berkorban. Kenapa? Karena ada kemauan. Banyak di antara kita itu karena terpenjarakan oleh kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya bukan kebutuhan primer, tapi dianggap sebagai kebutuhan primer. Jadi jangan sampai kita nggak mungkin lah saya haji, saya cuma penghasilannya seberapa. Dan sebenarnya banyak di antara kita yang bisa haji dan mampu haji. Cuman sayangnya ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak dibutuhkan kita keluarkan. Nah, banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak sebenarnya pantas untuk kita keluarkan. Penghasilan 30.000, nggak mungkin Ustaz, saya 30.000 masa bisa haji. Karena 30.000 habis untuk apa? Untuk makan, untuk sangu anak-anak, ya, untuk apa lagi? Nah gue. Yang saya katakan itu ada penghasilan-penghasilan yang tidak perlu dikeluarkan, kita keluarkan. Contohnya rokok tadi itu. Ya, sehari kita habis, bukan kita maaf, saya enggak. Sehari orang yang rokok habis berapa? Sebungkus pira? 10.000. Ya, kita pukul sing regane 10.000, ben ngitungnya gampang. Ya, karena ada rokok yang agak mahal 15.000, ada yang murah juga 7.000 mungkin. Kita cari yang tengah-tengah biar ngitungnya gampang. 10.000 pengeluaran. Jadi dari 30.000 sebenarnya kita sudah hampir setengahnya kita gunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, yaitu rokok. 10.000 berarti dalam satu bulan kita mengeluarkan berapa? 300.000. 300.000 setiap bulannya kita keluarkan tanpa manfaat. Belum selama 1 tahun. Berapa 1 tahun? 3.600.000. 3.600.000. Kalau merokok selama 10 tahun, berarti dia sudah mengeluarkan berapa? 36 juta. Berarti sudah bisa untuk naik haji. ONH sekarang itu 33 juta. Berarti tidak ada alasan dong untuk tidak mampu. Karena orang yang wajib haji adalah orang yang mampu. Sedangkan dia mampu untuk berhaji. Dia bisa mengumpulkan selama 10 tahun 36 juta. Itu kalau ngerokoknya 10 tahun. Kalau ngerokoknya 60 tahun. Berarti dia seharusnya sudah bisa haji 3, 4, 5 kali. Ternyata kita mampu. Cuman kadang-kadang kita ternyata ada pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak pantas untuk dikeluarkan, kita keluarkan. Jadi ketika kita berbicara masalah ihram ini, masalah muhrim ini, kita jangan merasa wah orang mungkin mangkat. Oh mungkin. Kenapa kita tidak? Mungkin. Kita harus punya apa? Kita harus punya tekad. Kata Nabi SAW, Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamiru wafdullah. Kata Nabi SAW, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji dan orang yang berumrah. Orang yang berperang di jalan Allah, berhaji dan umrah, wafdullah, mereka adalah tamunya Allah. Da'ahum fa'ajabuhu, Allah mengundang mereka, mengundang para mujahid, mengundang para orang yang berhaji dan berumrah. Allah mengundang mereka dan mereka memenuhi undangan Allah. Jadi Allah kan mengundang, ayo pada haji. Kemudian mereka memenuhi, berarti mereka adalah tamunya Allah. Da'ahum fa'ajabuhu, Allah mengundang mereka, kemudian mereka memenuhi undangan Allah, maka buahnya kata Allah, sa'aluhu fa'atahum. Kalau mereka meminta kepada Allah, maka mereka akan dikabulkan permintaannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani dan juga dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sedang berjihad, orang yang sedang haji, orang yang sedang umrah, mereka adalah orang-orang yang doanya mustajab. Maka manfaatkan waktu itu. Dan dalam haji itu banyak momen-momennya, ketika Arafah,
di hari Arafah, kemudian ketika di Muzdalifah, di Masy'arul Haram, kemudian ketika Safa dan Marwa. Safa dan Marwa itu ibadah apa di situ? Sa'i. Kemudian juga ketika setelah melempar jumrah sughra dan wusta. Ini semuanya adalah waktu-waktu atau keadaan-keadaan yang mustajab. Ini haji nggak terlalu kita panjang lebarkan karena mungkin masih banyak di antara kita yang belum berhaji sehingga mungkin kurang nyambung. Ini yang ke-5. Ya, yang ke-5. Yang ke-6, doanya orang yang dalam keadaan terzolimi. Doanya orang dalam keadaan apa? Terzolimi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, "Thalathu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 doa yang dikabulkan, tidak diragukan lagi. Artinya pasti dikabulkan. Yang pertama, doanya orang yang dizolimi. Doanya orang yang dizolimi. Yang kedua, doanya musafir. Tadi sudah kita bahas. Yang ketiga, doanya orang tua untuk anaknya. Dan ini kita akan undur pembahasannya. Yang akan kita bahas sekarang adalah doanya orang yang dizolimi. Dan ini hati-hati loh. Jangan itu kalau menzolimi orang hati-hati. Karena doanya orang yang dizolimi itu sangat mustajab. Orang Jawa mengatakan mandi. Doanya orang yang dizolimi itu mandi. Mandi, bukan mandi. Mandi. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya perbuatan zalim kita. Bahkan bisa jadi orang yang kita zalimi itu orang kafir sekalipun. Walaupun orang kafir, doanya mustajab. Kalau dia dizalimi. Makanya di dalam Islam yang namanya perbuatan zalim itu haram kepada siapapun. Walaupun orang kafir. Makanya dalam Islam kita diperintahkan untuk berbuat adil kepada siapapun, termasuk kepada orang kafir. Perbuatan zalim itu haram mutlak. Entah kepada orang kafir atau apalagi kepada muslim, apalagi kepada muslim yang masih saudara. Dan na'udzubillah min dzalik, banyak orang yang kemudian terjerumus kepada perbuatan zalim kepada saudaranya sendiri. Karena rebutan warisan misalnya. Akhirnya apa? Menzalimi saudara sendiri. Atau karena rebutan tanah. Ya. Sehingga dia menzalimi saudaranya dengan mengambil atau menggeser apa? Patok. Ya. Ini perbuatan zalim. Kalau misalnya orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunggu saatnya akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi untuk menjadi da'i di negeri Yaman. Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi untuk berdakwah di negeri Yaman. Di antara pesan yang disampaikan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, setelah memesankan supaya berdakwah kepada tauhid, kemudian mengajak orang kepada sholat, kemudian supaya membayar zakat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kasih tahu wahai Mu'adz, setelah mereka bertauhid, setelah mereka salat, kasih tahu bahwasanya Allah mewajibkan zakat atas mereka, diambil dari orang kaya, diberikan untuk orang miskin. Jadi zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Kemudian Nabi berkata, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Mu'adz, hati-hati. Hati-hati jangan engkau ambil harta orang kafir yang paling istimewa di mata mereka. Jadi kalau ngambil zakat, hartanya orang kan banyak ya. Yang diambil cuma berapa? 2,5%. Yang diambil 2,5% ini jangan harta yang paling dia sukai. Maksudnya, orang punya kambing, 100 kambing, atau 200 kambing. Dari 200 kambing ini kualitasnya sama enggak? Beda. Ada kambing yang paling gemuk, paling istimewa, ada kambing yang paling
kurus, ada kambing yang sedang-sedang saja. Kalau mau dikeluarkan zakatnya, yang diambil yang mana? Yang sedang-sedang saja. Supaya tidak merugikan si miskin dan juga tidak merugikan si kaya. Kalau diambil yang kurus-kurus, yang rugi siapa? Miskin. Kalau yang diambil yang gemuk-gemuk, yang rugi siapa? Yang kaya. Maka diambil yang sedang-sedang saja. Kata Nabi kepada Mu'adz, hati-hati Mu'adz, jangan kamu mengusik harta yang istimewa yang dimiliki oleh orang yang kaya. Tapi kalau orang kayanya pengen menginfakkan itu, boleh enggak? Boleh. Ini kita berbicara tentang petugas. Ya, kita berbicara tentang petugas. Petugas itu kalau mau mengambil harta zakat itu jangan diambil hartanya orang yang apa? Yang istimewa. Tapi ambillah harta yang pertengahan. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati wahai Mu'adz dari doanya orang yang dizolimi. Hati-hati dari doanya orang yang dizolimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena antara doa mereka dengan Allah tidak ada batas. Alias kalau mereka berdoa itu langsung dikabulkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Dan hendaknya kita merasa takut jangan sampai kita menzalimi orang lain. Karena kalau dia sampai mendoakan kita yang buruk akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu bahkan mungkin binatang. Bahkan mungkin binatang. Jangan dipikir binatang itu tidak bisa berdoa. Binatang berdoa enggak? Binatang berdoa. Makanya ketika sholat istisqa, ada sebagian yang disyariatkan untuk membawa apa? Untuk membawa binatang. Ketika hujan lama tidak turun, kambing itu banyak menengok kemana? Ke atas. Mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan bukan karena doanya manusia. Tapi karena doanya siapa? Binatang. Kenapa? Karena manusia banyak dosa. Binatang tidak punya dosa. Binatang punya dosa enggak? Masa bijik-bijikan orang dosa, Ustaz? Ya enggak, karena mereka enggak punya apa? Mereka enggak punya akal. Mereka bukan makhluk yang mukallaf, enggak dibebani oleh syariat. Makanya doa mereka mustajab. Bisa jadi kita dikasih hujan itu bukan karena doa kita, tapi karena doanya para binatang tadi. Ya. Jadi binatang itu bisa berdoa. Itu kesimpulannya. Maka hati-hati jangan menzalimi binatang. Ya. Jangan menzalimi binatang karena binatang bisa berdoa. Kalau menzalimi binatang saja tidak boleh, apalagi menzalimi manusia. Maka alangkah buruknya orang-orang yang memiliki kebiasaan untuk menzalimi orang lain, termasuk anak sendiri. Anak bisa dizalimi enggak? Bisa. Yang seharusnya dihukum cuma dijewer saja, dihukum dikaploki, blok. Itu perbuatan zalim. Karena yang namanya hukuman itu kan disesuaikan dengan kadar kesalahan. Kasihan anak-anak sebagian orang itu dijadikan sebagai sarana pelampiasan. Dijadikan sebagai sansak hidup. Nek lagi jengkel bapake ramane sing jadi korban siapa? Anaknya. Ini perbuatan zalim. Atau misalnya anak melakukan kesalahan sedikit kemudian dimasukkan ke dalam kamar mandi, dipenjara di kamar mandi, enggak dikasih makan, kedinginan, perbuatan zalim. Nah, kalau anak mendoakan buruk orang tuanya bisa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia dizalimi. Kucing juga gitu, ya. Kucing misalnya nyolong iwak asin wis mambu misalnya. Ya, iwak asin sudah mampu, kita juga enggak mau makan. Wah, dipukuli, dibentongi nanti ini. Ini perbuatan zalim, ya. Karena itu barang yang sudah tidak kita apa? Sudah tidak kita gunakan. Kenapa kita mesti marah-marah kepada dia? Kecuali kalau misalnya barang itu barang baru misalnya, kita kasih hukuman dia seperlunya, itu tidak masalah. Maka hati-hati, yang namanya perbuatan zalim itu tidak boleh kepada siapapun tanpa terkecuali. Walaupun dia menzalimi kita, Ustaz, walaupun dia menzalimi kita. Walaupun dia menzalimi kita, kita tidak boleh menzalimi dia. Kenapa? Karena perbuatan zalim itu haram. Dan yang perbuatan haram itu juga tidak boleh dibalas dengan perbuatan haram. Dia berdosa menzalimi kita.
Tapi kalau kita mau balas dia menzalimi, kita juga ikut apa? Berdosa. Makanya kemarin di pengajian tafsir kita jelaskan bahwa salah satu poin muamalah ma'an nas, itu adalah apa? Hablum minan nas adalah ketika disakiti menahan diri, bahkan kalau bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Ya. Maka hati-hati. Coba sekarang kita kembali kepada hadis Mu'adz tadi. Nabi memberi pesan kepada Mu'adz supaya hati-hati ketika mengambil zakat. Jangan sampai diambil zakat dari harta yang istimewa. Kok ujuk-ujuk Nabi mengingatkan Mu'adz dari doanya orang yang dizalimi? Apa ada hubungannya? Ada hubungannya enggak? Hah? Ada? Ada enggak? Hah? Nabi pesan kepada Mu'adz, hati-hati Mu'adz dari harta istimewanya orang-orang kaya. Kalau mengambil zakat jangan diambil yang istimewa, tapi diambil yang tengah-tengah. Ujuk-ujuk Nabi pesan, hati-hati Mu'adz dengan doanya orang yang dizalimi. Karena doanya orang yang dizalimi itu tidak ada batas antara dia dengan Allah, alias pasti mustajab. Ada hubungannya enggak antara dua pesan Nabi ini? Ada. Apa? Bagus. Hubungannya, kenapa ujuk-ujuk Nabi bicara tentang kezaliman? Karena kalau ada petugas zakat, ini petugas resmi loh, petugas zakat ngambil zakat dari harta yang istimewa dan yang punya ndak ridho, ini termasuk perbuatan zalim. Padahal ini petugas resmi ngambil zakat yang memang harus dikeluarkan. Cuman karena salah yang diambil dan yang diambil ini tidak terima, maka ini bisa dikategorikan perbuatan zalim. Apalagi sing genah-genah nyolong. Apalagi yang jelas-jelas mencuri, apalagi yang jelas-jelas korupsi, jelas ini lebih zalim lagi. Maka hati-hati dari perbuatan-perbuatan zalim, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menzalimi orang lain. Dan dalam sejarah banyak kisah orang-orang yang dizalimi kemudian doanya mustajab. Di antaranya adalah kisah yang dialami oleh Sa'id bin Zaid. Ini salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Diceritakan Sa'id bin Zaid pernah dilaporkan oleh seorang wanita namanya Arwa. Namanya siapa? Arwa. Arwa ini lapor kepada penguasa saat itu bahwa Sa'id ini sudah nyerobot tanahnya wanita itu. Padahal Sa'id ini salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Akhirnya dipanggil Sa'id oleh hakim. Ditanya, apakah betul engkau telah menyerobot tanahnya wanita ini? Kata Sa'id, apa mungkin saya melakukan itu? Padahal aku pernah mendengar hadis Nabi SAW. Apa mungkin saya melakukan itu padahal aku pernah mendengar hadis Nabi SAW? Apa hadis itu? Kata hakimnya, aku pernah mendengar dengan telinga saya bahwa Nabi SAW mengatakan, man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu ila sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil tanah orang lain walaupun hanya sejengkal, maka akan dibebankan kepada dia di atas pundaknya pada hari kiamat 7 lapis bumi. Kita cuma mungkin melihatnya remeh ya. Cuma apa? Cuma 1 jengkal. Tapi 1 jengkal itu diukurnya kemana? Ke bawah. Kalau diukur ke bawah sampai 7 lapis, berarti berapa ton itu? Ya diukur be, silakan diukur. Jadi globe itu ya, dari ujung sini ke ujung sini, silakan diukur. Itu nanti kalau kita menzalimi orang, mengambil geser patok kayak modelnya kayak gitu. Kur sekilan tok ya ora apa-apa lah. Kur sekilan tok, masih ditambahin tok lagi. Ya. Kalau sampai seperti itu, kata Sa'id bin Zaid, saya pernah mendengar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, orang yang menyerobot tanahnya orang lain walaupun cuma 1 jengkal, maka akan dipikulkan di atas pundaknya 7 lapis bumi pada hari kiamat.
Apa mungkin saya akan melakukan itu padahal saya pernah mendengar Nabi SAW mengatakan seperti itu? Kata hakim, cukup. Bukti dari kamu sudah cukup bahwa kamu memang tidak melakukan itu. Karena satu memang orang sedang bertakwa. Orang satu bertakwa, dengar hadis Nabi saja mereka sudah apa? Sudah cukup. Kalau sekarang ayat Quran pun tidak cukup. Bahkan Quran pun dikorupsi. Ya. Sudah kayak gitu. Kemudian setelah itu Said berdoa. Said berdoa. Dia posisinya sedang dizalimi enggak? Iya, dituduh kan? Dituduh nyerobot padahal tidak nyerobot. Berarti dizalimi. Said berkata, Allahumma, ya Allah, in kanat kadzibatan fa'ammi basaraha waqtulha fi ardiha. Wahai Rabbi, kalau seandainya wanita ini berdusta, dia berdusta, mengada-ada bahwa saya katanya menyerobot padahal sebenarnya tidak menyerobot, maka jadikanlah matanya buta. Jadikanlah matanya buta. Dan bunuhlah dia, wahai Rabbi, di kampung halamannya. Ini doanya siapa? Said. Jadikan matanya apa? Buta, dan bunuhlah dia di kampung halamannya sendiri. Diceritakan oleh perawi, fama matat hatta dhahaba basaruha. Dan sebelum mati buta wanita tersebut. Berarti doanya dikabulkan. Berarti wanita itu bohong. Ya, wanita itu bohong. Ya Allah, jadikanlah mata, betul sebelum meninggalnya wanita itu buta. Dan ketika dia sedang berjalan, karena dia kan buta, jadi berjalannya tidak ngelihat jalan. Dia di depannya ada lubang, nggak ngelihat. Kemudian kejeglong di lubang itu dan mati dalam lubang itu. Di kampung halamannya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Maka hati-hati. Hati-hati. Kalau kita melakukan apa-apa, kesalahan apa, kecetit, atau mungkin kepleset, kemudian kaki kita apa? Kaki kita keseleo, aku mau berjejak apa ya? Mungkin karena didoakan. Bisa jadi, sangat mungkin. Atau misalnya kita kecelakaan, kok yang kena apa? Yang kena misalnya tangan kita sampai patah misalnya, ya Allah aku mau bernyiwit siapa ya? Bisa jadi, ya, bisa jadi. Makanya hati-hati. Hati jangan sampai kita menzalimi orang lain, dan kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.